Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Anda dan saya pasti pernah bersih-bersih rumah. Apalagi ketika kita bersih-bersih rumah secara besar, yang jarang kelihatan di balik lemari atau di bawah tempat tidur itu dibersihkan, digosok. Atau juga di kamar mandi digosok semua sampai bersih. Sesudah bersih rasanya itu lega sekali. Baunya juga jadi lebih sedap. Sama juga kalau kita kerja bakti, bersih-bersih lingkungan. Lalu ada yang penuh semangat bersama-sama membersihkan selokan yang bau karena airnya tidak mengalir. Sampai digosok sampai dasarnya. Sampai kemudian airnya itu mengalir dan jernih. Waduh, rasanya itu segar, sehat, dan lancar. Badan kita juga, perut kita itu perlu dibersihkan. Usus kita juga perlu dibersihkan. Makanya kalau pagi-pagi kita seringkali ke kamar mandi, supaya bersih, kosong. Maka perlu kita membersihkan juga lambung dan usus kita. Tidak harus dengan obat atau kimia, bisa dengan makan buah pepaya atau makanan-makanan yang lain yang bisa membersihkan. Sekali-sekali itu perlu supaya memang bersih dan sehat. Dan perlu juga puasa. Puasa itu juga membersihkan, seperti detoksifikasi, supaya badan kita itu istirahat, lega dan bersih. Tuhan Yesus saja berpuasa. Selain tentu dengan maksud spiritual, tetapi juga untuk kesehatan itu juga bagus. Yang lebih penting, kita juga perlu membersihkan pikiran kita, emosi kita. Bukan hanya tubuh yang perlu dibersihkan, pikiran juga perlu. Bagaimana membersihkan pikiran? Membersihkan pikiran itu bisa dengan meditasi. Menimbang-nimbang, kemudian mencoba mengambil jeda. Istirahat, tidak berpikir. Meletakkan peranan, meletakkan gengsi, juga persoalan-persoalan yang muyek di kepala kita. Itu juga perlu. Kalau tidak, kepala kita itu lalu penuh muyek, kotor, bau, nah kita juga nggak akan bahagia. Tapi yang lebih berbahaya adalah kalau pikiran kita tidak dikosongkan sekali-sekali, kita itu mempunyai sudut pandang tertentu, perspektif tertentu. Dan kemudian kita lama-lama menjadi sempit. Padahal kenyataan itu perlu dilihat dari berbagai macam perspektif. Dari berbagai macam sudut pandang. Dan itu menentukan segalanya. Salah satu contoh misalnya, kita seringkali menempatkan diri kita, perspektif kita sebagai korban. Jadi yang berbuat salah itu orang lain terus. Kita korbannya. Suami saya begini-begini, istri saya begini-begini, anak saya begini-begini, tetangga saya. Wah, semuanya itu menjengkelkan. Perspektif korban. Sehingga akibatnya kemudian kita menyalahkan lingkungan, menyalahkan orang lain, menyalahkan pasangan, menyalahkan anak, menyalahkan atasan, menyalahkan bawahan, semuanya salah. Karena kita mengambil perspektif sudut pandang sebagai korban. Sehingga ketika kita menderita, itu yang salah orang lain, kita korbannya. Dan ketika kita mengubah perspektif kita, segalanya berubah. Daripada memandang dari sudut pandang korban, kita memandang dari sudut pandang penolong, penyelamat. Nah, memang ini kalau tidak ada yang berkorban, ya saya yang harus berkorban. Saya yang harus bertanggung jawab. Biarlah saya menderita. Tidak apa-apa. Wah, lalu tidak menyalahkan orang lain.
Karena itu tanggung jawab saya untuk menyelamatkan situasi keluarga saya, pekerjaan saya, kantor saya, lingkungan saya. Saya yang harus bertanggung jawab. Saya yang harus menyelamatkan. Seperti Tuhan Yesus. Semua yang lain yang berbuat salah, no problem. Saya yang tanggung, saya yang penyelamatnya. Saya yang menebus, saya yang berkorban. Menderita, tidak masalah. Nah, mengubah segalanya itu. Kalau perspektifnya korban, penderitaan itu sangat membebani. Karena kita korban, yang salah orang lain. Tapi kalau perspektif penyelamat, penderitaan itu ya konsekuensi dari menyelamatkan. Menderita ora apa-apa, gitu. Nah, dalam mengosongkan pikiran, kita kemudian bisa melihat peristiwa orang lain, pengalaman dengan cara yang berbeda. Karena pikiran kita tidak muyek dan penuh, sehingga melihatnya hanya dari satu sudut saja. Padahal setiap peristiwa bisa dilihat dari berbagai macam sudut. Dan tidak ada itu baik, buruk itu tidak ada. Itu hanya pikiran kita saja yang melabelinnya. Hujan, waduh ini tidak baik ini. Itu bagi penjual es. Hujan tidak bagus. Nah, kalau bagi yang menyewakan payung, hujan itu bagus sekali, kesempatan untuk laku dagangannya. Nah, baik dan buruk itu tergantung kita, pikiran kita. Maka sebetulnya kalau kita bisa mengosongkan pikiran kita sekali-sekali, kemudian kita mempunyai perspektif yang lebih luas. Dan ternyata tidak ada baik, tidak ada buruk, tergantung sudut pandang kita. Penderitaan bisa saja dilihat sebagai beban, hambatan, perspektif kita, tergantung kita. Tapi bisa juga penderitaan itu sebagai tantangan untuk bertumbuh. Bisa, tergantung kita, cara memandangnya. Nah, kalau pikiran kita itu lega, jernih, kita bisa melihat dari berbagai sudut. Sehingga tidak hanya satu arah saja. Itu yang disebut dengan open mind. Bukan sempit cara pandangnya. Dan kemudian bisa melihat setiap peristiwa sebagai kesempatan untuk bertumbuh, kesempatan untuk menolong, kesempatan untuk menyelamatkan. Bukan terus-menerus menyalahkan, bukan terus-menerus melihat diri sebagai korban. Maka perlu untuk kesehatan jasmani kita perlu mengosongkan badan kita sekali-sekali, perut dan juga usus kita. Supaya sehat, jernih, bersih, lega. Tapi juga perlu mengosongkan pikiran dan perasaan sekali-sekali. Supaya pandangannya lebih luas, perspektifnya lebih horizonnya lebih lega. Dan bisa lebih positif. Dan ternyata tergantung kita. Dan ternyata mengubah perspektif itu mengubah segalanya. Kita perlu memandang dari sudut pandang Tuhan. Yang selalu ingin menyelamatkan, selalu ingin menolong, selalu ingin berkorban. Sehingga penderitaan justru menjadi kesempatan untuk menyelamatkan. Dan kita bisa, karena Tuhan lebih dulu memberi contoh. Dia berkorban untuk kita, untuk menyelamatkan kita, karena sangat mencintai kita. Maka handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.